pertemuan persekutuan doa pada malam hari ini yang akan dipimpin oleh Bapak Hendri. Terima kasih pada Mbak Neni dan juga Bu Jessica, Joyce, dan semua yang hadir pada malam hari ini. Selamat malam. Tuhan sungguh baik karena kita semua diberi kesehatan dan juga diberi waktu untuk boleh berjumpa dalam sukacita pada malam hari ini. Sekalian merayakan ulang tahun 76 negara kita, negara tercinta ini. Semoga pandemi ini boleh segera berakhir dan kita bisa bertemu muka karena kita sudah sangat rindu untuk dapat berjumpa kembali. Kita awali dengan doa pembukaan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, sungguh kami bersyukur malam ini boleh menikmati kasih-Mu, bertemu dengan sahabat-sahabat untuk memuji dan memuliakan Engkau, serta boleh menyembah-Mu. Engkau sungguh baik dan peduli kepada setiap kami. Di dalam susah dan senang kami, Engkau selalu ada untuk kami. Terutama di masa pandemi ini, maka kami bersandar dan mengandalkan Engkau. Di dalam segala hal, kami dapat melewati hari-hari dengan penuh syukur. Kami percaya dengan penyertaan-Mu yang sempurna. Hadirlah dengan berkatilah pertemuan kami malam hari ini, agar semua dengan sepenuh hati mempersiapkan diri untuk memuji dan menyembah-Mu. Khususnya Kau berkati Bapak Hendri Kambe secara khusus agar malam hari ini sungguh-sungguh Engkau bekerja atas beliau dan menjadi saluran berkat bagi kami melalui pujian, penyembahan, serta renungan yang akan dibagikan. Mampukan kami untuk menikmati dan merenungkan firman-Mu, serta menjadi rema di dalam hidup kami masing-masing untuk kami boleh bertindak dan berbuat baik seperti yang Kau kehendaki. Biarlah Engkau sendiri yang menyelenggarakan kegiatan persekutuan doa pada pertemuan malam hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami serahkan seluruh pertemuan dari awal hingga akhir. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang abad. Amin. Silakan Pak Hendri. Ya, terima kasih Bu Christine yang sudah membuka kita malam persekutuan doa kita malam hari ini dengan doa. Terima kasih kepada Ibu Joyce dan teman-teman tim yang juga sudah mengundang. Ini pertama kali saya melayani di persekutuan doa. Bacanya apa? Sede Sapiense, gitu ya? Sede Sapiense, ya. Oke. Artinya apa ya tuh Bu ya Christine ya? Tahta kebijaksanaan. Tahta kebijaksanaan? Ya, ada dalam litani Santa Perawan Maria. Oke, tahta kebijaksanaan. Baik. Ya, ini baru pertama kali saya melayani Bapak Ibu Saudara. Karena katanya kalau nggak kenal nggak sayang katanya ya. Ya, saya pewarta di BPK PKKJ dan saya diutus menjadi seorang pewarta dari salah satu komunitas kategorial di bawah Kuskupan Agung Jakarta, komunitas Missing Grace. Dan satu sukacita malam hari dapat melayani Bapak Ibu Saudara dalam pujian dan penyembahan. Dan ada renungan sedikit ya. Bapak Ibu Saudara, saya senang sekali mengutip Santo Agustinus. Santo Agustinus berkata, "Qui bene cantat bis orat." He who sings well, pray twice. Seorang yang menyanyi dengan sungguh-sungguh sama dengan berdoa 2 kali. Jadi nyanyian itu, menyanyi, memuji Tuhan itu bukan cuma sekedar pengantar saja Bapak Ibu Saudara, bukan cuma sekedar pengisi waktu, tetapi nyanyian itu juga adalah doa. Kalau nanti kita sebentar akan menyanyi, Bapak Ibu akan mengamati bahwa syair-syair yang kita nyanyikan adalah syair-syair yang diambil dari ayat-ayat kitab suci. Ya, baik. Karena itu siapkan hatimu, siapkan hidup kita malam hari ini untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena saya percaya seperti Matius 17 ayat 4 berkata, setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan pasti akan berbahagia. Ketika Petrus melihat kemuliaan Tuhan, transfigurasi di Gunung Tabor, dia berkata, Tuhan izinkanlah saya, izinkan aku mendirikan 3 tenda di tempat ini, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Kenapa Santo Petrus ingin mendirikan tenda itu? Karena dia ingin terus merasakan kemuliaan Tuhan itu. Dia ingin terus menikmati kebahagiaan berjumpa di dalam hadirat Tuhan. Karena itu Petrus berkata, Tuhan betapa bahagianya kami ada di tempat ini. Dan saya berharap saudara-saudara juga adalah orang yang berbahagia malam hari ini,
Karena berjumpa dengan Tuhan, bukan berjumpa dengan Henry Kambe. Kalau saudara sudah berjumpa dengan Tuhan, saudara nggak perlu Henry Kambe lagi, saudara. Saudara melihat Tuhan saja. Cuma saudara lihat saya di kamera saja. Tapi di dalam hadirat Tuhan, saudara berjumpa dengan Tuhan. Yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Sekali lagi. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang selamatkanku, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu?
bersekutu hanya bagimu, Yesus. Kemana akan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala kemuliaan hanya bagimu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami menyembah-Mu, meninggikan, kami agungkan kebaikan-Mu. Kau baik, sangat baik, teramat baik. Pujian syukur hanya bagimu, sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan selamanya. Syukur bagimu, terima kasih atas segala kebaikan-Mu, buat rahmat-Mu, buat kasih kurnia-Mu dalam hidupku. Kami mau bersyukur, bermazmur bagimu. Kasih setia-Mu tak habis-habisnya, selalu baru rahmat-Mu setiap hari. Terima kasih Yesus, aku bersyukur segala kebaikan-Mu. Terima kasih. Engkau baik, sangat baik, teramat baik. Malam hari ini Tuhan, kami bersyukur karena rahmat dan kasih kurnia-Mu dalam hidup kami, sehingga kami masih dapat berkumpul bersekutu dengan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, malam hari ini kalau kami sudah mengundang Engkau, kami tahu, kami percaya, kami yakin dengan iman Engkau hadir di tengah-tengah kami, karena Engkau yang bersabda dalam Matius 18 ayat 20, di mana ada 2 atau 3 orang bersekutu memanggil nama Tuhan, di situ Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Dan kami percaya Tuhan, saat ini Engkau sudah ada di tengah-tengah kami. Ayo Tuhan, ayo bersyukur karena Engkau baik. Untuk hidup yang Engkau beri kepada kami, untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk menjadi pewarta-pewarta sabda-Mu di dalam kehidupan kami, dalam setiap talenta, pelayanan kami, dalam setiap pekerjaan kami Tuhan. Karena itu malam hari Tuhan, kami bersyukur untuk semua rahmat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Silakan Bapak Ibu boleh meng-unmute mikrofon apabila ada di antara Bapak Ibu sesudah yang ingin berdoa spontan, mengucap syukur kepada Tuhan malam hari ini, boleh meng-unmute mikrofonnya.
kami, Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih karena Engkau senantiasa menyertai dan mendampingi kami sampai hari ini. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Kami bersyukur padamu ya Tuhan untuk kesehatan, untuk keluarga, dan juga untuk teman-teman. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Kami bersyukur, Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kebaikan-Mu yang boleh kami alami setiap saat. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Engkau sungguh Allah yang baik. Engkau memelihara kami Tuhan. Sehingga kami tak kurang sesuatu apapun. Kami boleh berada di sini untuk ikut memuji menyembah-Mu Tuhan. Dalam acara persekutuan doa ini, kami bersyukur padamu Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Padamu ya Tuhan. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas segala kebaikan dan kasih-Mu kepada keluarga kami. Sehingga kami tetap bisa bersukacita bersamamu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Di tengah kesibukan kami masih bisa meluangkan waktu untuk kembali mendengarkan sabda-Mu, memuji Engkau, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas perlindungan-Mu kepada kami semua hingga saat ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memuji Tuhan. Cui bene cantat bis orat, he who sings well, pray twice.
bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamat. Kuasa melihat hidupku dipunyai, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik banget. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Sekali lagi. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamat. Dia penuhi hati dengan kuasa kasih, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik banget. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Mari saudara saja, Dia ada di dalamku, bergerak di katakan Dia penuhi hatiku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah. Ayo bersama-sama katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik banget. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Lagi, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Katakan, He's so good, He is so good to you, He is so good to me, Jesus is so good to you. Amen. He is so good to you, He is so good to me, Jesus is so good to you. And one more time, He is so good to you, He is so good to me. Amen. Jesus is so good to you, He is so good to you, He is so good to me, Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you, He's so good to me, He's so good to you and me. Beri tepuk tangan soal-soal yang meriah buat Tuhan. Dia Tuhan yang baik, Bapak Ibu Saudara. Kalau sampai malam hari ini saya dan saudara masih diberi kesempatan oleh Tuhan, saya percaya karena Dia Allah yang baik. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Bukti dan karya nyata Tuhan selalu nyata di dalam hidup kita. Bukti karyamu nyata
datang dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari. Besar cinta-Mu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, amin, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Mari Bapak Ibu saya katakan, Tuhan Yesus sungguh baik, sungguh baik, sangat baik. Mari bersama-sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sekali lagi dengan iman, Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Beri tepuk tangan dan suara-suara yang meriah buat Tuhan kita yang dahsyat. Bapak Ibu, tadi di awal saya sudah berkata, Santo Agustus berkata bahwa ketika kita menyanyi itu sama dengan kita sedang berdoa, seperti sedang berdoa 2 kali. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang kita sembah, kita percaya itu Tuhan yang baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Pertolongannya selalu Dia nyatakan dalam hidup kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita, Dia tidak pernah biarkan kita. Sebab itu malam hari ini kita bersyukur karena Tuhan baik. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Saya melihat muka-muka yang bersuka cita, saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita malam hari ini. Atau mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mungkin lagi sakit malam hari, tapi saya melihat di sini yang membuka video, saya melihat mereka begitu bersukacita meskipun ada yang pakai masker. Tapi saya percaya Tuhan selalu menyatakan rahmat dan kuasa-Nya kepada kita. Amin. Dan itu ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan, ketika kita senantiasa berada di hadirat Tuhan, maka kita akan selalu memperoleh kekuatan. Kita nggak akan khawatir berlebihan, kita nggak akan takut berlama-lama, karena kita percaya Tuhan yang menjaga, Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang memelihara hidup kita. Hatiku tenang
berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Sekali lagi. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang. Bapak Ibu saja nyanyikan pujian ini. Katakan. Kaulah akan pertolonganmu begitu ajaib. Di saat aku tak sanggup lagi, amin. Sama-sama pertolonganmu. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku di saat aku tak sanggup
masih katakan kami menyembah-Mu, ya masih masih katakan Kau baik, kami memuji keagungan kebesaran-Mu saat ini. Ya Nayana-Mu, dinikmati hadirat-Mu, merasakan kasih-Mu, mujizat dan kuasa-Mu. Hiya-la-la-la masih Rina-la-la-la-yana. Hiya-la-la-la masih kata-kata-yana. La-la-la-la-mu, kami memuji, meninggikan, kami agungkan. Hiya-la-la-la masih mengasihi-Mu Yesus, kasih setia-Mu dan pertolongan-Mu. Ya masih katakan sebab Engkau ajaib, sebab Engkau besar, sebab kasih-Mu sungguh ajaib. Ya masih katakan kami menikmati hadirat-Mu, lebih dalam baik-Mu, dalam tempat kudus-Mu, merasakan kuasa-Mu, kebaikan-Mu, kasih-Mu. Hadirat-Mu sembuhkanku, hadirat-Mu bebaskanku, pulihkanku. Ya la-la-la-la masih kanalah, ya la-la-la-la, ya la-la-la-la, ya la-la-la-la-mu. Sekarang Bapak Ibu boleh membuka mikrofonnya apabila Bapak Ibu menyembah Tuhan bersama-sama dengan saya. Bapak Ibu boleh membuka, meng-unmute mikrofonnya. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Iya nalarana masih kata kayarana. Iya nalarana masih. Ya, boleh membuka mikrofonnya. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Kuriarana masih kata kayarana. Iya nalarana masih kata kayaranamu. Iya nasih. Ya, terus mari nikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Iya nalarana masih kata kayarana. Nalarana masih kata kayarana. Yarana sih kata kayarana. Iya ralayaranamu. Ina masih iya nalaranamu. Terus menyembah Tuhan, nikmati hadiratnya, karena saat ini Roh Kudus sedang ada di tengah-tengah kita. Iya nalarana masih kata kayarana.
Kami ingin nikmati kuasa-Mu, ya nalaranamu. Hinayara nama sikata kaya nalarana, nalayara nasi, hinayara lara nama sikata kanalar, yara nasi kanayara namu, nalara nama sikata kaya rana. Tinggal di dalam hadirat Tuhan dan nikmati Tuhan malam hari ini. Hinayarana masih nalaranamu, hianalarana masih kata kayarana, nalarana masih kata kayarana sih. Ya nama suci. Nikmati hadirat Tuhan. Dalam ketenangan, Tuhan pun berkarya, Tuhan pun bekerja. Tuhan, terima kasih malam hari ini kalau kami sudah memuji, memuliakan, meninggikan Engkau, sudah menyanyi bagimu. Dipercaya ketika kami menyanyi, memuliakan Engkau dengan segenap hati kami, maka kami tahu Tuhan hati-Mu disenangkan ketika Engkau melihat kami dengan segala keadaan kami, datang sujud bersyukur, memuji Engkau, meninggikan nama-Mu dalam nyanyian kami. Sebentar kami ingin membaca sabda-Mu, mendengarkan renungan, pewartaan sabda-Mu. Biarlah Tuhan terus mengurapi kami dan menguduskan kami agar ketika kami mendengar sabda-Mu, iman kami semakin bertumbuh, semakin berakar, bahkan semakin berbuah demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami siapkan hati kami saat ini untuk mendengarkan sabda-Mu demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, enggak sudah 45 menit rasanya ya kita memuji Tuhan. Ada yang capek memuji Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Enggak ada ya? Ya, kalau aus ada, saya minum sebentar ya. Ya, kalau capek saya percaya enggak ada orang capek memuji Tuhan ya, benar ya. Saya lihat di sini wajah-wajah yang penuh sukacita. Dan bahkan ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, saya percaya bahkan kita memperoleh kekuatan dari Tuhan. Ya, percayalah Bapak Ibu Saudara, tadi saya nyanyi bukan lip sync gitu ya. Saya nyanyi pun tadi bukan sandiwara. Saya bisa, makanya tadi di awal saya saya sudah bilang sama Bu Joyce dan pengurusnya, nanti tolong yang tugas di PD jangan saya semua ya. Soalnya waktu Ibu Joyce hubungi saya, Ibu Joyce bilang, udah pokoknya Pak Henry take over semua, kami tinggal terima jadi. Gitu. Wah, saya bilang, Bu, kalau ibu bikin begitu, saya jadi pemborong, Bu. Saya sudah main keyboard, saya sudah jadi WL, saya sudah jadi pewarta. Nanti saya juga ntar berdoa. Nanti saya doa semua, kalau saya dari awal, saya ganti profesi nih, jadi pemborong ya. Jadi di awal tadi dengan Ibu Christine juga kita sudah koordinasi bahwa supaya kita bisa sama-sama bertugas. Oke ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya bilang, Ibu Joyce tadi kasih tahu saya tadi siang, Pak Henry kita semua pakai merah nih. Wah, saya semua pada pakai merah. Saya nggak pakai baju merah gitu.
Bukan nggak ada baju merah saya Bapak Ibu. Ada baju merah. Saya di waktu sebelum PD, mulai 15 menit atau 20 menit sebelum PD, saya buka lemari saya yang sudah lama saya nggak buka. Sudah 2 tahun saya nggak buka, saudara ya. Saya buka dan saya coba satu-satu baju saya. Nggak ada yang muat, sudah baju warna merah, saudara. Susah kancing, ada yang muat tapi nggak bisa dikancing. Gitu. Masa saya pakai baju nggak ketutup kancingnya. Makanya begitu bergabung, saya bilang, Bu Joy, saya mau minta maaf dulu nih. Kenapa Pak Henry? Saya nggak punya baju merah. Bukan nggak ada baju merah, ada, udah nggak muat, saudara. Karena sudah hampir 2 tahun ini saya sudah naik 12 kilo, saudara ya. Dari yang tadinya beratnya 70, sekarang 82 kilo. Waduh, berat sekali. Tapi saya lagi menurunkan berat beberapa bulan ini, saudara ya. Lumayan up and down gitu. Kadang-kadang turun, kadang-kadang naik ya. Tapi ya begitu-begitu aja, saudara. Jadi itu, saya tadi sudah memperkenalkan nama saya Henry Kambe, saya pewarta di BPKP KKKAJ, dan saya diutus menjadi pewarta dari salah satu komunitas kategorial di bawah BPK PKK dari komunitas Amazing Grace. Ya, saya termasuk yang mendirikan komunitas ini sama dengan senior saya Mbak Benjamin Ratu. Baik, saya rasa ya saya nggak mau bicara banyak ya, saya mau share saja. Tadi kita sudah menyanyi 45 menit. Nggak capek rasanya, saya lihat soalnya tadi masih mau pingin lagi, nanti kita teruskan lagi. Tadi saya baru mulai, ini baru intro ya, saya baru mulai 45 menit, jadi masih ada 45 menit lagi. Oh enggak saudara-saudara ya, saya masih bisa dimarahin sama Ibu Joyce dan Ibu Christine gitu ya, bakal nggak diundang lagi sampai Tuhan datang, saya nyanyi 45 menit lagi. Ya, saya mau bicara sedikit saja, saya mau ambil satu ayat di dalam Keluaran bab 3 ayat yang ke-7, Bapak Ibu tidak usah buka Android sucinya, iPhone sucinya, tapi cuma satu ayat. Keluaran bab 3 ayat yang ke-7 berkata begini. Tema hari ini adalah Allah atau Tuhan yang sungguh peduli. Keluaran bab 3 ayat yang ke-7 berkata begini. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, saya jelaskan sedikit aja konteks bab yang kita baca. Keluaran bab ketiga dalam buku Keluaran ini bicara tentang Tuhan yang menampakkan diri kepada Musa di Gunung Sinai. Satu kali Musa sedang mengembalakan domba di Sinai. Sinai itu tandus sampai sekarang. Kalau Bapak Ibu sudah pernah ke Israel, sampai sekarang masih tandus. Saya tempat-tempat tertentu saja ada tanaman tubuh. Meskipun Israel berhasil mengubah padang gurun Nevada itu jadi hijau, gitu ya. Kalau sudah ke Nevada itu padang gurun yang sangat itu bertetanggaan dengan Sinai. Sebelah-sebelah cuma dipisahkan oleh Sungai Nil, Delta Nil dari Mesir. Tandus sekali, tapi orang Israel bisa mengubah itu jadi hijau, sudah nggak tahu gimana caranya. Ya itulah kelebihannya mereka. Yang nggak usah iri, mereka anak-anaknya Bunda Maria, darah dagingnya Bunda Maria ya, sudah ya, kayak pintar-pintar. Satu kali Musa sedang mengembalakan domba, lalu dia melihat ada satu semak belukar begitu terbakar, ada nyala api, bukan terbakar, ada api menyala tetapi ranting, dahan, dan batang pohonnya tidak hangus terbakar. Tadinya Musa berkata, itu cuma api biasa. Tapi setelah dia memperhatikan, ternyata berbeda api ini. Sehingga kemudian dia memutuskan untuk mendekat. Ketika dia mendekat ke api ini, yang sedang menyala, lalu dia dengar secara audible satu suara di telinganya berkata begini, Musa, tempat engkau berdiri ini adalah tempat yang kudus, sebab itu tanggalkanlah kasutmu. Ya Musa taat. Dia pikir ini nggak ada orang kok, tapi kok ada suara. Dia buka. Lalu kemudian setelah Musa menanggalkan kasutnya, Tuhan meneruskan pembicaranya kepada Musa. Dan Tuhan berfirman begini kepada Musa. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesesaran umatku di tanah Mesir. Dan seterusnya. Jadi gini Bapak Ibu Saudara, Musa itu lahir di Mesir, lalu kemudian besar di Mesir, dan kemudian berkarya di kerajaan Mesir, lalu lari ke padang gurun 40 tahun, di Mesir 40 tahun, di Padang 40 tahun, lalu menjadi pemimpin Israel 40 tahun. Jadi totalnya 120 tahun. Dan Tuhan berkata begini kepada Musa, aku telah memperhatikan kesengsaraan umatku. Kenapa umat Israel sedang sengsara di Mesir? Waktu kita mundur beberapa puluh tahun sebelumnya, ketika di Israel terjadi kelaparan, Yakub membawa 12 orang anaknya pindah ke Mesir.
karena di Israel kelaparan. Tinggallah mereka di Mesir. Lalu kemudian dalam satu peristiwa Tuhan berfirman kepada salah seorang anak dari Yakub namanya Yusuf. Tuhan memberi mimpi kepadanya, dia berkata begini, bilang kepada Firaun, 7 tahun, si Firaun ini bermimpi, dan Yusuf menerjemahkan mimpi dari Firaun. Firaun itu bukan nama orang ya, Firaun itu gelar, seperti presiden. Siapa presiden kita? Bapak Joko Widodo. Gitu ya. Firaun ini gelar. Ada namanya lagi, seperti Tutankhamun dan sebagainya. Lalu kemudian Tuhan berkata begini kepada Yusuf, pergi bilang kepada Firaun, bahwa akan ada kelaparan hebat selama 7 tahun di Mesir. Karena itu 7 tahun sebelumnya kamu harus mengumpulkan makanan berlipat ganda, bisa sampai 45 kali lipat ganda, lalu membuat lumbung-lumbung, membuat tempat-tempat persediaan makanan. Dan benar Bapak Ibu sudah, ketika tiba waktunya terjadilah kekeringan dan kelaparan selama 7 tahun di Mesir. Tetapi karena mereka sudah siap, mereka tidak kelaparan. Sehingga Yusuf diangkat menjadi Prime Minister, Perdana Menteri di Mesir. Tetapi ketika Yusuf wafat, maka Firaun yang menggantikan, yang tidak mengenal Yusuf, mulai melihat bahaya orang Israel, karena orang Israel semakin lama semakin berkembang, semakin berjumlah banyak, dan sudah tahu orang Israel itu cerdas-cerdas gitu ya. Orang Israel itu kita nggak bisa pungkiri bahwa mereka diberi otak cerdas sama Tuhan ya. Ya tidak heran Bunda Maria itu orang cerdas, Santo Yusuf itu cerdas, Santo Paulus itu orang cerdas. Saya kasih contoh saja. Rasio profesor atau doktor PBB Indonesia per 1.000 orang hanya 0,6. Sekali lagi Indonesia per 1.000 orang hanya 0,6 yang bergelar profesor. Jadi di antara 1.000 penduduk Indonesia belum tentu ada 1 orang profesor. 1.000 orang. Yang menduduki tempat berikut itu adalah Jepang dan Amerika. Jepang dan Amerika itu mereka di antara 1.000 penduduk 200 orang di antaranya itu adalah bergelar profesor. Tetapi di Israel Bapak Ibu Saudara, dari 1.000 penduduk Israel 350 orang di antaranya bergelar profesor sampai hari ini. Jadi Israel itu negara yang paling tinggi rasio profesornya di seluruh dunia. 1.000 per 1.000 orang ada 350 orang yang memiliki gelar profesor, bukan hanya dokter saja sudah, tapi gelar profesor. Lalu kemudian mereka mulai menjajah orang Israel, menyiksa orang Israel dan memperbudak mereka. Sehingga kemudian ketika orang Israel ini mulai dijajah, mereka mulai berdoa kepada Tuhan. Ini salah satu kelebihan orang Israel. Orang Israel itu biarpun mereka sudah meninggalkan tanah leluhur mereka, negeri mereka, tetapi ketika mereka berada di manapun, mereka tetap ingat Tuhan. Yahweh Elohim, Yehova Elohim, Hashem Adonai, Adonai Elohim, sama saja. Orang Israel tidak bilang Yahweh. Lalu mereka mulai berdoa kepada Tuhan karena mereka mereka dijajah, bukan saya mendapat, tapi mereka dijajah. Nah, ketika kemudian Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan, dan saatnya tiba kemudian Tuhan memilih Musa untuk mengutus mereka. Nah, ini yang menjadi tema saya malam hari ini, sebentar lagi saya selesai, Allah yang sungguh peduli. Ketika orang-orang Israel berdoa kepada Tuhan dalam kesulitan mereka, dalam penjajahan mereka, dalam penawanan mereka, dalam siksaan mereka, dalam penderitaan mereka, doa-doa yang mereka naikkan kepada Tuhan didengar oleh Tuhan. Yang pertama, ayat yang ke-7 berkata, dan Tuhan berfirman kepada Musa, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku. Yang pertama, saudara, ketika saudara berdoa, ketika saya dan saudara berdoa, ataupun kalau kita tetap dekat dengan Tuhan, maka ayat ini berkata, Tuhan memperhatikan dengan sungguh, bukan hanya first at glance, sekilas, bukan. Tetapi pay attention, Allah memperhatikan saudara hidup saya dan saudara. Dan bukan hanya memperhatikan, tapi aku telah memperhatikan dengan sungguh. Malam hari saya percaya Bapak Ibu, Tuhan perhatikan hidup kita. Tuhan perhatikan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan perhatikan hidup saudara dan saya.
Tuhan tahu keadaan kita karena dia sedang mengamat-amati. Yakobus berkata bahwa segala sesuatu itu telanjang di hadapan Tuhan. Segala sesuatu itu terbuka di hadapan Tuhan. Bahkan hati kita pun diketahui oleh Tuhan. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Karena itu ciri Tuhan yang peduli adalah dia memperhatikan. Dan bukan hanya dia memperhatikan saja kesengsaraan. Saya nggak tahu kesengsaraan Bapak Ibu. Saya kan nggak ada bapak-bapak. Kayaknya ibu-ibu semua ya. Saya doang ya bapak-bapak ya. Saya dari tadi selalu ngomong Bapak Ibu, baru cuma saya doang bapaknya. Ibu-ibu, Tuhan memperhatikan kesengsaraan. Tapi kalau saya lihat dari wajah-wajah ibu di sini kayaknya nggak ada yang sengsara ya. Kalau kalian di sini ya, saya lihat di sini subur-subur, semua sehat-sehat ya. Haleluya, boleh ya. Saya lihat sini semua. Tapi saya lihat ada Ibu Natali pakai ini, Bu Natali pakai masker. Lagi sakit Ibu Natali? Ya, coba dibuka. Coba dibuka dulu, di-unmute dulu, Bu. Lagi sakit, lagi terpapar COVID atau lagi sakit? Enggak, Pak. Oke. Saya kira ibunya lagi sakit COVID ya. Saya ini alumni pertama sakit COVID. Bulan Februari tahun lalu 2020, saya sudah kena COVID sebenarnya, saudara. Jadi saya generasi pertama yang kena COVID. Saya isolasi 4 bulan. Karena zaman dulu susah, saudara. Mau PCR saja, waktu saya sakit itu saya ini sakit COVID sudah sampai tahap sudah kena namanya bronchopneumonia. Pneumonia itu ada 2. Yang orang kesehatan pasti tahu ya. Kalau dari paru-paru tengah ke bawah itu namanya bronchopneumonia. Kalau dari tengah ke atas namanya lobar pneumonia. Nah, saya COVID-nya itu sudah masuk ke tengah sampai ke bottom paru-paru saya. Jadi namanya lobar pneumonia. Jadi saya sudah sampai di ujung puncaknya COVID. Sebentar lagi saya mati, tapi nanti kapan saya bersaksi ya. Karena sudah jangan tanya, gejala apa Pak? Jangan tanya gejala. Saya mau nafasnya udah susah, gitu. Saya mau hirup nafasnya itu mesti lama sekali baru bisa dapat nafasnya ya. Sudah mau gempo. Nanti kapan-kapan saya cerita ya. Jadi saya mengerti kalau orang sakit COVID itu saya tahu karena saya alumni pertama tahu. Saya mau daftar PCR saja saudara untuk membuktikan saya. Padahal saya bukan cuma di toraks, saya sudah di CT scan paru-parunya di rumah sakit dan memang sudah penuh dengan cairan COVID, saudara. Saya masih nggak percaya, masa ini COVID, dari mana kena COVID? Saya daftar mau PCR di rumah sakit Paru Pulau Mas, dapat urutan 1.300. Mau PCR saja, saudara, urutan 1.300. Saya bilang, Pak, saya udah keburu mati gitu. Saya datang ke rumah sakit Kemayoran, saya datang ke rumah sakit. Saya periksa di rumah sakit PIK, rumah sakit Penjaringan, sama Husada. Tiga-tiganya bilang positif. Saya datang ke rumah sakit darurat Kemayoran sama Sulianti Saroso, mau pingin isolasi, ditolak sama rumah sakit. Karena Bapak nggak kelihatan kayak orang sakit COVID. Nah, mati saya udah sesek nih, udah mau amsyong nih, amsyong tahu ya, sudah mau kolaps nih. Si dokternya masih anak kecil, masih sekia. Kan waktu itu masih dokter-dokter yang muda-muda, masih sekia. Saya bilang, Dok, saya ini sudah sesek banget, dokter nggak lihat. Ya tapi Bapak nggak lihat, Bapak isolasi di rumah aja. Nama saya, Pak, saya mau pengen dirawat, ini sudah mau mati, nggak Pak, pulang aja. Suruh pulang saya sama dokter yang sekia itu, saudara. Wah, saya bilang, ini dokter sekia ini bener-bener. Ya, sudah, nanti saya saksikan apa-apa. Tadi saya ngomong apa, saudara ya? Tuhan perhatikan kehidupan kita, saudara. Termasuk saya, kapan-kapan saya sharing. Tuhan memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan dari Bapak Ibu, saudara. Saya nggak tahu, semua kita tentu punya persoalan. Meskipun mungkin Bapak Ibu punya kesengsaraan hari ini, apa sih? Kesengsaraan kalau nggak bisa ketemu, ya toh? Tadi Ibu Kristina bilang, udah doanya Ibu Kristina tadi, kami punya kerinduan untuk bersekutu bersama, mau cipika-cipiki, nggak bisa, saudara. Semua sekarang orang tersangka, saudara ya. Nggak bisa cipika-cipiki, saudara. Jangan cipika-cipiki, salaman saja ngeri, saudara ya. Nggak ada itu. Jadi mau ketemu orang cuma ya Kyonghi aja deh, lebih aman tuh. Kyonghi aja toh, Kyonghi lebih aman gitu ya dari jauh. Tuhan memperhatikan, itu yang pertama. Saya mau pengen Bapak Ibu Saudara kalau membuka kitab sucinya, ganti kata umatku dengan nama saudara. Misalkan nama Ibu Jessica Kwok. Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan Jessica Kwok. Nah, firman itu akan lebih hidup. Atau misalkan Ibu siapa? Felicia. Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan Felicia. Misalkan, atau Ibu Magdalena, ganti kata umatku dengan Magdalena, Lisa, Inal, itu dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, aku telah mendengar seruan mereka.
doa mereka. Memang Bapak Ibu Saudara, kalau kita berdoa selalu ada 3 jawaban. Saya pernah mendengar satu romo berkata begini, kalau kita berdoa kepada Tuhan, itu selalu ada 3 hal yang Tuhan jawab. Itu pasti Tuhan jawab. 3 hal. Yang pertama, Tuhan katakan iya. Yang kedua, Tuhan katakan tunggu. Lalu romo ini berkata lagi, Pater ini kebetulan satu ordo dengan saya anggota ordo ketiga dari Fransiskan, OFS. Dia berkata, yang ketiga jawaban Tuhan adalah tidak. Jadi kata tidak itu juga jawaban Tuhan, saudara. Bukan berarti, oh Tuhan gak jawab. Kalau Tuhan katakan tidak, ya itu jawaban Tuhan. Makanya ada orang yang begini, kalau Tuhan sudah buka jalan, gak ada manusia bisa tutup. Tapi kalau Tuhan sudah tutup jalan, gak ada manusia bisa buka. Benar ya? Setuju ya Bapak Ibu Saudara ya? Ya. Kalau Tuhan sudah, seperti saya ini pendoa Bapak Ibu Saudara. Saya sebenarnya lebih banyak datang berdoa, lebih banyak mendoa ketimbang menjadi pewartaan berkhotbah, membarenungan seperti ini. Sebelum pandemi, saudara-saudara, selama menjadi pelayan Tuhan ini, saya setiap hari keluar masuk rumah sakit. Bukan diopname, bukan dirawat, bukan, saudara. Keluar masuk rumah sakit karena saya datang mendoakan orang. Jadi dari Desember, itu kan COVID mulai Desember tuh di Cina, di kota apa itu, Wuhan itu. Saya tiap hari datang ke rumah sakit, nggak pakai masker, nggak pakai cuci tangan, saudara. Datang mendoakan orang di ICU, di TICU, di NICU, di ruang isolasi, di mana saja. Dan datang mendoakan orang juga meletakkan tangan. Saya dapat COVID-nya dari situ, entah dari mana. Nah, kadang-kadang saya berdoa, ada doa-doa saya yang langsung dijawab oleh Tuhan. Saya pernah mendoakan seorang ibu. Ada 3 orang ibu sebenarnya. Tapi saya mau cerita yang satu. 3-3-nya pasien dokter Terawan yang dulu Menteri Kesehatan. Karena saya datang mendoakan di pavilion kepresiden rumah sakit RSPAD. 3 ibu. Kalau sudah tahu pasien dokter Terawan, sudah pasti tahu sakit apa. Otak pasti. Kalau nggak kanker otak, ya sudah pokoknya pembuluh darahnya pecah. Nah, ibu ini 3-3-nya pembuluh darahnya pecah. Ada satu ibu yang saya doakan. Sudah piansui apa ya? Verlamen, sudah apa sih? Stroke. Karena pembuluh darahnya sudah pecah. Sudah difoto, putih kepalanya karena darahnya sudah menyebar. Lalu entah bagaimana suaminya kenal saya dan dia minta saya datang mendoakan. Malam-malam setelah selesai saya berkhotbah di Perduki Chapter Timur di Raden Saleh, saya datang ke rumah sakit RSPAD di Kuitang. Saya doakan, saudara. Nah, singkat cerita begini. Saya doakan ibu ini, dan ada satu peristiwa dalam petik gitu ya, peristiwa spiritual sebenarnya, yang saya dengar suara itu di telinga saya. Gitu. Saya dengar itu suara saya waktu selesai saya mendoa. Ibu ini sudah bukan ada di ICU, sudah di TICU. TICU itu lebih tinggi dari ICU, Bapak Ibu Saudara. Ya. ICU masih rame-rame. Kalau TICU itu 2 pasien dijaga oleh 1 suster. Dimonitor 24 jam. Saya datang mesinnya banyak sekali, saudara. Bunyinya kayak musik. Semua alat bunyi, saudara. Saya bilang, ini orang sakit apa? Udah. Saya doakan, lalu kemudian itu jam 11 malam. Ketika saya pulang, saya sampai di pintu, saya dengar suara di telinga saya. Henry, balik kepada ibu. Saya lagi diantar sama suaminya. Kamu balik lagi ke dalam, lalu bilang sama ibu itu, dia akan pulang ke rumah. Saya bilang, Tuhan, saya berpikir ini suara apa gitu, kok bilang pulang ke rumah. Ini orang lagi nggak, sudah yang bisa bergerak tinggal 1 mata doang sama 1 tangan. Saya bilang, Tuhan, ini suara Tuhan atau suara apa gitu. Tapi itu saya dengar suara, kamu balik lagi. Saya sudah keluar di ruang TICU, kan mesti pakai baju steril tuh. Saya sudah keluar, tapi bilang, kamu balik lagi. Saya bilang, ya, dalam hati saya, ya sudah copot. Kalau ketuk lagi, suster belum tentu saya masuk. Tapi saya akhirnya putuskan untuk balik. Saya bilang, Pak Budin nama istri suaminya, balik lagi, saya dapat sesuatu, mau bilang sama istri. Ketok lagi, pencet bel, suster, kenapa Pak? Saya mau ngomong sesuatu. Copot sendal, pakai baju lagi, pakai ini, pakai apa sih? Datang ke ibu itu. Lalu saya bilang, apa? APD. Waktu itu belum. Pokoknya pakai baju gitu, kalau masuk ICU mesti pakai baju tertutup gitu. Baju steril. Ya, baju steril. Saya datang cuma bilang begini, saya buka lagi tirainya, saya bilang, Bu, minggu depan ibu pulang ya. Sudah. Saudara tahu begitu saya
sampaikan itu, hati saya bukan sejahtera, Bapak Ibu Saudara. Habis doakan, waktu dengar suara itu, saya bukan sejahtera, saya takut, Saudara. 3 hari saya nggak telepon Bapak suaminya. Saudara. Saya bilang, itu suaranya apa? Maksudnya Tuhan bilang, waktu saya doa, Bu, minggu depan kamu pulang ya. Aduh, saya bilang, ini pulang apa ya? Pulang ke rumah, mereka tinggal di Kelapa Gading. Pulang ke Kelapa Gading atau pulang ke rumah Bapak di surga? Kan nggak tahu, Saudara. Waduh, 3 hari saya nggak mau angkat telepon suaminya. Hari yang keempat, suaminya telepon saya. Bukan telepon, WA. Dia bilang, Pak Henry, istri saya itu pesen makanan kesukaannya. Ada bakmi ayam di toko 3 di Pancoran, di Glodok. Saya bilang, gimana makannya? Wong di sini selang, di mulut selang, tenggorokan selang, kepala semua dipakein alat. Gimana makannya? Dia bilang, ya, istri saya minta makanan yang paling dia suka, bakmi di toko 3 di Pancoran. Nah, kita berpikir begini, orang kalau sudah sekarat, minta makan enak, pasti mau mati ini. Gitu, betul ya? Saya langsung bilang begini sama suaminya, cepet kamu pergi beli. Nah, saya juga sudah nggak tenang, saudara ya. Ini soalnya dengar suara suruh pulang nih, cepat pergi beli minyak. Padahal dia nggak bisa makan, uang ada selang. Suaminya pagi-pagi datang pergi beli, sampai siangnya Bapak Ibu Saudara, dia minta copot selang di mulutnya, lapar katanya mau makan. Terus dia bilang begini, ya si suaminya bilang, ini kan kamu nggak bisa makan. Dia cuma kasih kode, copot. Suaminya nggak mau. Lalu akhirnya kemudian karena istrinya ngotot, dicopot 1 selang deh di mulut. Bisa bicara sedikit. Lalu si istrinya sempat terbata-bata bilang begini sama sama suaminya. Dia panggil saya Ko Henry. Tanya Ko Henry, boleh dicopot nggak selangnya yang satu lagi? Saya bilang sama suaminya, emang gue dokter? Tanya tuh sama dokter Terawan, itu kan pasiennya dia. Jangan tanya saya, suruh copot selang. Kalau saya copot dia mati kan saya tanggung jawab. Tapi akhirnya saya bilang, tunggu saya doa deh. Saya bilang, sore saya datang deh. Sore saya datang cepet-cepet, datang ke rumah sakit, saya doakan. Saya lihat kayaknya, oke deh, saya bilang, udah suruh copot aja. Copot selang baru dia makan. Malamnya Bapak Ibu, suaminya WhatsApp lagi. Pak Henry, istri saya minta pulang. Nah, ini yang saya tunggu nih. Istri saya minta pulang. Terus saya tanya, pulang apa Pak Budi? Saya tunggu dia mau bilang begini, istri saya minta pulang ke rumah Bapak di surga, udah kangen. Saya bilang, mau pulang ke surga? Bukan Pak Budi, pulang ke Kelapa Gading. Yang benar, iya pulang, katanya udah makan. Nah, sudah tahu, hari itu juga, saudara begitu dicopot selangnya, berangsur-angsur pulih dalam waktu Bapak Ibu sudah cuma tahu, nggak lebih dari 10 hari, tiba-tiba ibu ini sudah berdiri dan berjalan. Padahal sudah verlamen, sudah stroke, sudah pecah pembuluh darahnya di kepala. Sudah difoto, saya sudah lihat fotonya. Dan dokter Terawan sudah dokter Terawan bilang harus dioperasi. Tapi karena ibu ini sudah jalan, saya bilang begini, tolong jangan kasih tahu dokter Terawan ya. Kamu segera urus surat dan pulang ke Kelapa Gading. Pokoknya bilang dokter sudah sehat pulang. Saya suruh pulang, saudara. Jadi nggak jadi dioperasi sama dokter Terawan. Dan ini ibu yang pertama. Ada 2 ibu lagi yang saya suruh pulang. Saya kalau dengar sama dokter Terawan bakal dimarahin sama dokter Terawan. Kalau saya suruh pulang pasiennya, saudara ya. Tapi saya mau katakan begini. Ada doa seperti itu yang dijawab spontan oleh Tuhan. Ada. Dan kita sudah baca. Dan aku telah mendengar sebuah. Tapi ada kadang-kadang Tuhan suruh tunggu. Saya sakit COVID itu Bapak Ibu Saudara. Ya gejala-gejala awal sudah pada tahu. Pokoknya saya sudah bilang, saya sudah sampai di pneumonia. COVID-nya sudah masuk di paru-paru saya. Harusnya saya harus pakai ventilator, karena ventilator itu punya 2 fungsi. Yang satu untuk mengisi oksigen, yang kedua untuk menarik cairan COVID di paru-paru. Kan cairan di paru-paru kan nggak bisa dikeluarin. Harus pakai ventilator untuk mengeluarkan. Saya bilang begini sama Tuhan, saya ini Tuhan utus pergi melayani, berdoa buat orang sakit, di rumah di mana saja. Dan saya banyak Tuhan mengabulkan doa-doa saya. Tapi kok saya sekarang sakit COVID, saya sudah isolasi 2,5 bulan. Bukan tambah sembuh Bapak Ibu Saudara, tambah parah itu saya bilang tadi, sudah mau mati saya. Saya ada satu malam itu ada 1 minggu, saya pikir itu di akhir pertengahan April sampai akhir April, itu yang saya paling parahnya. Saya bernafas sudah susah banget, saudara. Lalu kemudian saya sampai pada satu titik begini. Begini aja deh Tuhan,
Kalau Tuhan pun mau panggil saya sudah siap. Meskipun saya masih ada anak kecil, 3 tahun. Dia bilang kalau Tuhan mau panggil saya sudah siap. Berarti kafling saya di surga sudah ada. Berarti kalau saya dipanggil Tuhan ke surga, saya udah punya kafling di surga. Saya nggak apa-apa dipanggil sama Tuhan. Itu saya bilang begitu sama Tuhan di dalam doa saya. Terus yang kedua, saya bilang begini sama Tuhan. Tapi mau ya Tuhan, kalau saya mati, jangan mati sendirian kayak begini. Nggak keren mati begini, saya bilang Tuhan. Mati COVID sendirian, dijemput astronot. Nah zaman dulu saudara-saudara kita paling takut kalau lihat baju astronot, saudara-saudara. Nah saya tinggal di apartemen waktu itu di Green Bay. Nah kalau sampai di depan pintu masuk ada pakaian astronot, itu satu apartemen kan heboh. Saya sakit COVID, saya nggak kasih tahu siapa-siapa, pokoknya saya isolasi aja. Pertama saya nggak kasih tahu orang lingkungan, saya nggak kasih tahu grup pewarta. Saya bilang nggak, saya cuma sakit batuk aja, padahal udah COVID. Karena kalau saya kasih tahu ke pewarta itu pasti sampai ke lingkungan. Nah orang lingkungan satu nyebar ke seluruh apartemen. Itu saya isolasi sendiri saja. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau saya mati, ya jangan mati kayak gini. Saya mau mati yang keren. Saudara tahu gimana doa saya? Jadi selama akhir Maret April itu setiap saya mulai lemes, sudah mulai susah nafas, saya datang ke keyboard saya dan saya mulai menyanyi, menyembah Tuhan. Nyanyi menyembah Tuhan. Biarpun sudah lemes banget, sudah kadang-kadang gemeteran, saudara. Saya berpikir begini, kalau saya mati pada saat saya lagi menyembah Tuhan, lalu kemudian badan saya, tangan saya jatuh di atas keyboard dan keyboardnya berbunyi, kan matinya keren. Mati sedang menyembah Tuhan, langsung masuk surga, Bapak Ibu Saudara. Itu udah nggak pakai bayar tiket-tiket tuh, langsung sampai di pintu surga. Santo Petrus berkata, Henry ini kuncimu, kaflingmu udah siap. Kan keren matinya. Kalau diumumkan, ya Henry gimana cara matinya? Oh lagi menyembah Tuhan, lagi memuji Tuhan, mati gitu, keren gitu. Biarpun karena COVID, tapi kalau lagi menyembah Tuhan kan nggak malu-maluin. Saya tunggu selama 1 minggu itu saya sudah sesak, nggak mati-mati saya saudara. Saya doa saja tuh, pokoknya lagu yang saya nyanyikan simpel saja sudah. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saya tunggu sampai kemudian saya nggak mati-mati saya saudara. Kalau saya berpikir begini, kalau begitu kafling saya di surga belum siap saudara. Atau bukan belum siap, belum ada kaflingnya di surga. Makanya Bapak Ibu sekarang kalau masih hidup, kafling di surga belum siap. Sudah ada tapi belum siap saudara. Belum ada temboknya, jadi belum dikasih kunci sama Santo Petrus ya. Belum siap. Persoalannya begini Bapak Ibu Saudara, orang tuh kalau mau dipanggil Tuhan bukan berdasarkan umur. Ibu Lisa, Ibu Magdalene, Ibu Ina, Ibu Jessica mungkin lebih, atau Ibu Joyce lebih tua dari saya. Tapi belum tentu yang lebih tua dari saya yang duluan dipanggil sama Tuhan. Karena orang yang dipanggil sama Tuhan itu dipanggil berdasarkan lotre. Berdasarkan undian gitu loh. Jadi kalau undiannya kena ke saya, ya saya yang duluan pergi ke surga gitu loh. Satu Romo di ordo saya bilang begini, ada satu orang yang sulit dipanggil oleh Tuhan pulang ke surga. Orang budak dan orang pendengar yang terganggu. Karena waktu dipanggil sama Tuhan, dia nggak dengar suara Tuhan, jadi nggak pulang-pulang ke surga dia. Itu kata Romo gitu ya. Ya ini bercanda saja saudara ya. Katanya orang kalau pendengarannya sedikit terganggu itu panjang umur. Karena waktu dipanggil Tuhan, Henry pulang karena terganggu, dia nggak dengar Tuhan manggil, jadi nggak dengar, jadi awet. Jadi ibu yang punya pendengaran terganggu, biarin aja nggak apa-apa. Kalau dipanggil Tuhan nggak dengar, jadi ya emang nggak dengar, kurang dengar gitu ya. Itu bercanda ya Bapak Ibu ya. Tuhan mendengar doa. Ya Tuhan suruh saya tunggu saudara. Dan saudara tahu bagaimana saya mengeluarkan COVID saya? Batuk sudah, awal-awal sudah. Dan yang kedua ada batuk yang kedua saya alami awal bulan Mei. Tiba-tiba tenggorokan saya mulai gatal. Saya bilang Tuhan jangan sampai batuk Tuhan. Ini jangan mau batuk, mau bernafas saya udah sakit, udah mau blackout. Tapi ini mulai gatal paru-paru saya, tenggorokan saya.
Yang terjadi kemudian awal bulan Mei saya benar-benar batuk, saudara. 2 minggu saya batuk setiap hari. Dan ternyata pada saat saya batuk itu, saat itulah Tuhan mengeluarkan cairan COVID di paru-paru saya. Tetapi saya saking keselnya, bukan sama Tuhan, kesel sama COVID. Jangan ditiru ya, jangan kasih ke orang. Separuh COVID itu saya buang, separuh saya telan, Bapak Ibu Saudara. Jadi waktu saya batuk, saya bilang, hari ini COVID seluruh riak, dahak saya buang. Besok saya telan. Nah, sepanjang hari setiap kali riak saya telan. Saya bilang, oke, COVID mari kita buktikan. Kamu lebih kuat nggak dari asam laktat saya? Tuhan kasih saya asam laktat lebih kuat dari COVID. Jadi hari ini saya buang riaknya, besok saya telan semua, saudara. Jadi bergantian selama 2 minggu. Saya telan, jangan ditiru. Ini kan saya, gitu. Saya bilang, COVID kamu ini udah bikin benar-benar saya susah ini. Jadi saya telan COVID-nya, nggak apa-apa saya telan COVID, saudara. Jadi dalam perut saya ada COVID, tapi udah mati, saudara ya. Tuhan dengar. Meskipun saya harus doa gitu lama, 4 bulan, 3,5 bulan saya harus isolasi, tapi Tuhan dengar juga. Gitu. Ada satu yang Tuhan nggak dengar, nggak langsung. Waktu saya bilang, Tuhan kalau boleh saya 14 hari saja isolasi supaya selesai. Tuhan bilang, no, kamu harus 3 bulan. Dan 3,5 bulan Tuhan suruh saya tunggu gitu. Ya nggak apa-apa, saya tunggu. Tuhan bilang, enggak. Biarpun saya mau maksa, ya Tuhan nggak mau kasih sembuh. Tuhan kasih sembuh pun dengan, jadi saya batuk 2 kali. Batuk yang pertama mulai gejala awal, batuk yang kedua buat keluarin COVID-nya. Yang separuhnya saya telan. Tuhan mendengar. Dan yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, sekali lagi ketika Bapak Ibu dengar ini, ganti kata umatku dengan nama saudara. Yang terakhir, aku telah mendengar seruan doa mereka yang disebabkan oleh penggeram-penggeram mereka. Dan yang terakhir, aku mengetahui penderitaan mereka. Kata mereka, Bapak Ibu ganti dengan nama Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu penderitaan Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu. Saya percaya. Itu pun saya pun sendiri alami. Saya tidak bekerja, saya tidak punya bisnis, tidak punya usaha. Saya memang melayani Tuhan sepenuh waktu. Ya, saudara ya. Saya memberitakan Injil melalui khotbah, renungan seperti ini, melalui nyanyian, dan Bapak Ibu tahu, saya di YouTube hampir setiap hari saya bikin postingan pujian penyembahan di channel YouTube saya. Itu gara-gara COVID kemarin, saudara ya. Saya penyembahan itu. Saya sudah buat kurang lebih 500 video di YouTube saya. Pujian penyembahan. Ada yang untuk singer, WL yang kalau mereka ingin nggak punya musisi, saya bikin maniswan untuk para WL. Ada yang mau dengar khotbah, saya ada khotbah. Ada yang mau ikut pujian penyembahan, ada 500 video yang saya sudah buat, hampir 500 yang saya sudah buat, saudara, gara-gara COVID ini. Dan saya mau katakan begini, Bapak Saudara ya, Tuhan tahu bahwa semua dari kita ini kan susah, sulit. Nggak ada yang nggak sulit hari-hari ini, saudara. Tapi saya mau berkata begini, awal tadi saya sudah bilang kan, kenapa? Saya pakai baju, nggak cukup baju merah saya, nggak muat, bukan nggak cukup. Karena ternyata selama pandemi ini saya sudah naik 12 kilo badannya, saudara. Makan terus. Dalam hati saya, ini kok COVID. Saya ketika COVID mulai Maret tahun lalu, 1 tahun pelayanan tuh langsung dibatalkan semua. Ya, semua ngerti, tidak ada PD. Misa tidak ada, PD tidak ada. Waduh, saya bilang sama Tuhan, waduh Tuhan, ini saya sudah nggak pelayanan nih Tuhan. Gimana nih saya mau beli beras, mau beli makan buat keluarga saya gitu. Sudah nggak pelayanan Tuhan, saya bilang gitu. Ya saya sudah doa saja sama Tuhan. Dan ya Tuhan nggak tinggalkan, sudah. Tuhan peduli hidup saya bahwa saya sedang susah. Semua sedang susah. Tapi itu saya mau katakan begini. Kalau mau dibilang saya benar-benar tidak ditolong oleh Tuhan, tidak. Saya ditolong oleh Tuhan. Buktinya berat badan saya sudah naik 12 kilo, saudara. Namun 2 bulan ini saya sudah tidak makan nasi lagi, saudara. Bukan nggak bisa beli beras, bukan. Istri saya larang saya makan nasi, gitu maksudnya. Ya, udah kamu jangan makan nasi, udah. Nah, masalahnya begini, kalau kita pewarta ini habis ini kayak gini malam ini, habis saya pewarta, habis saya kan berdiri sudah 1 jam. Habis ini kan saya pasti lapar, Bapak Ibu Saudara ya. Pewarta begitu, habis khotbah itu pasti lapar. Nah, habis ini saya mesti makan. Saya bilang, jangan makan nasi. Makan apa? Kerupuk aja. Makan kerupuk saya, saudara ya. Ya sudahlah, nggak apa-apa deh. Yang penting ya. Lumayan turun 4 kilo, saudara. Ya 2 bulan ini turun 4 kilo. Gitu. Gara-gara makan kerupuk. Saya bilang, jangan makan nasi, makan kerupuk saja. Ya sudah. Tapi saya mau bilang begini. Tuhan tahu penderitaan kita. Kalau saudara datang kepada Tuhan, Dia memperhatikan hidup kita.
dia mendengar doa-doa Bapak Ibu Saudara, dan dia mengetahui penderitaan Bapak. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu sedang alami hari-hari ini. Saya nggak tahu kesulitan, pergumulan, kesusahan, sakit, ataupun persoalan yang Bapak Ibu sedang hadapi, saya tidak tahu. Satu yang saya percaya, Tuhan tahu keadaan kita. Karena itu dia cuma butuh kita untuk percaya. Nah, ketika orang Israel berdoa kepada Tuhan, mereka nggak tahu pertolongan itu datang dari mana. Tapi Tuhan mengutus Musa. Nanti akan ada Musa yang lain yang Tuhan utus kepada saudara untuk datang menolong saudara. Kalau saya mau ceritakan pengalaman-pengalaman bagaimana Tuhan bekerja berkarya secara mujizat hari-hari ini, saudara-saudara, nggak akan selesai. Saya punya khotbah 1 jam lagi. Tapi saya mau berkatakan, Tuhan peduli hidup kita, asal kita mau belajar percaya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Semoga iman kita semakin kuat, semakin bertumbuh, dan semakin percaya. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Malam hari ini saya mau ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara, namun saya ingin menyanyikan lagu tadi yang barusan kita nyanyikan. Saya nggak tahu apakah bisa disiapkan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Jalanmu, saat ku tak ngerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapan hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapan hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak ngerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekarang Bapak Ibu nyanyikan pujian ini, hatiku. Jika Bapak Ibu tidak keberatan, mari angkat kedua tanganmu. Jadikan lagu ini doa dan pengharapanmu kepada Tuhan. Meskipun engkau tidak tahu, tidak melihat jalan di depanmu,
Kami percaya bahwa Tuhan mampu dan Tuhan peduli akan persoalanmu hari-hari ini. Sekali lagi hatiku percaya. Oh yes, dengan iman nyanyikan, katakan hatiku percaya. Nah, sampai engkau benar-benar merasakan hadirat Tuhan, merasakan kuasa Tuhan menjamamu. Lagi, hatiku percaya. Amin. Yes, nyanyikan pujian itu dengan iman. Dan biarkan Tuhan bekerja melawatmu malam hari ini. Biarkan kuasanya menjamamu. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya, sekali lagi hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, oh selalu ku percaya, selalu ku percaya. Turunkan tanganmu. Dan sebelum saya mau berdoa bagi Bapak Ibu malam hari ini, 1-2 menit ini saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk berdoa dalam hati saja, menyampaikan segala pergumulan doamu, segala kesulitanmu, segala penderitaanmu, segala pergumulanmu, segala yang sesuatu sedang melilit hidupmu saat ini. Dan biar Bapak Ibu sendiri yang berdoa kepada Tuhan. Di akhir doa Bapak Ibu Saudara, Ibu katakan, aku percaya Tuhan bahwa kuasa mujizatmu masih bekerja dan Engkau masih peduli akan hidupku. Berdoa dalam hati saja. Dan sekarang Bapak Ibu boleh mulai berdoa, menyampaikan kepada Tuhan. Dan sementara Bapak Ibu berdoa, saya akan mengiringi dengan pujian. Silakan mulai berdoa dalam hati saja. Kalau di antara Bapak Ibu yang sedang sakit malam hari ini, yang sedang sakit malam ini dan mungkin sedang berdoa juga bagi keluarga yang sedang mungkin berdoa buat yang sedang sakit dan Bapak Ibu sedang mendoakan, Bapak Ibu boleh menaruh tanganmu di dalam dan sekarang saya mau berdoa. Tuhan, saat ini Engkau lihat anak-anak-Mu saat ini sedang meletakkan tangan mereka di dada mereka karena mungkin mereka sedang mengalami sakit di bagian tubuh mereka, atau mungkin mereka juga sedang berdoa bagi keluarga mereka yang mungkin saat ini sedang dilanda sakit. Tuhan, saat ini kami sedang melakukan apa yang firman-Mu perintahkan di dalam Markus bab 16 ayat 17-18 berkata, tanda-tanda ini menyertai
menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Mu. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang sakit itu menjadi sembuh. Dan sekarang Kau lihat Tuhan, anak-anak-Mu sedang meletakkan tangan mereka. Karena itu Tuhan, sama-sama saat ini saya berdoa. Saya mengikat dan menghancurkan setiap kuasa-kuasa penyakit yang menyerang tubuh anak-anak-Mu saat ini, atau mungkin yang sedang mereka doakan. Apakah itu serangan-serangan virus, terutama virus corona, serangan bakteri, jamur, parasit, mikroba, mikroplasma, tumor, kanker, metastasis, kelainan-kelainan pada jantung, paru-paru, dada, ginjal, limfoma, kelenjar-kelenjar limfoma, dan aliran-aliran darah mereka, apapun yang menjadi gangguan itu Tuhan, saya mengikat dan menghancurkannya dengan kuasa Allah demi nama Yesus Kristus orang Nazaret. Dan semua ketidaknormalan, semua gangguan dan semua kelainan-kelainan itu saya perintahkan saat ini dengan nama Yesus kembali menjadi normal. Tuhan, Engkau berkata dalam Kisah Rasul 3 ayat 6, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu, yaitu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, sembuhlah engkau. Katakan terima kasih Bapak Ibu Saudara. Tuhan, Engkau berkata, Engkau mendengar mereka berkata terima kasih, artinya mereka percaya kepada sabda Tuhan yang baru saya bacakan, sebab yang baru saya sampaikan. Sebab itu Tuhan, biarlah 1 Petrus 2 ayat 24 terjadi atas hidup mereka. Engkau sendiri telah memikul dosa kami di dalam tubuh-Mu di kayu salib, supaya kami yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilur Yesus kami telah sembuh. Ini janji-Mu Tuhan. Turunkan tanganmu, dan saat ini saya mau berdoa Tuhan, apabila mungkin anak-anakmu sudah mengalami kesulitan keuangan, kesulitan ekonomi, pekerjaan, mungkin di PHK, mungkin kehilangan pekerjaan, atau mungkin bisnisnya sedang lesu, atau mungkin sedang mengalami kebangkrutan, atau sudah bangkrut, ataupun sedang mengalami pergumulan berat, pergumulan hebat. Tuhan, Engkau lihat anak-anakmu sedang berdoa saat ini buat pergumulan finansial mereka. Tuhan, Engkau yang berjanji dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan malam hari ini kami datang mencari Engkau. Sebab itu Tuhan, biar Engkau menggenapkan janji-janji-Mu. Engkau berkata dalam 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena itu Tuhan, biarlah Filipi 4 ayat 19 dialami oleh umat-umat-Mu malam hari ini. Engkau berkata dalam ayat yang ke-19 dalam Filipi bab 4, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mungkin berdoa buat relasi, biarlah Tuhan memulihkan oleh kuat kuasa-Mu, kasih-Mu Engkau limpahkan kepada anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa untuk selama-lamanya, dan seluruh nyanyian, pujian, pewartaan, renungan, bahkan doa kami malam hari ini kami persembahkan kepadamu ya Bapa. Dengan perantaran putra-Mu terkasih Yesus Kristus bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan Bapak Ibu, nanti kita akan memberikan persembahan nanti ya. Silakan kita akan ada 2 persembahan. Silakan yang akan bertugas untuk berdoa persembahan. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami sungguh bersuka cita. Kami dapat mengalami hadirat-Mu pada pujian penyembahan yang dipimpin oleh Bapak Henry. Kami percaya Engkau menyucikan, menguduskan beliau sehingga hadirat-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Kami boleh bersuka cita pada malam hari ini Tuhan. Kami boleh menerima Engkau di dalam renungan yang boleh beliau bagikan. Sungguh Engkau peduli kepada kami. Maka berkatilah anak-anak-Mu yang memberikan persembahan pada malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati dengan berlimpah-limpah. Engkau memberikan kesehatan, sukacita dan damai-Mu di dalam keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk renungan yang boleh kami terima juga pada malam hari ini. Kiranya boleh menjadi rema di dalam hidup kami dan menjadikan kami semakin mencintai Engkau. Karena kami percaya di dalam doa kami, Engkau senantiasa menjawab setiap doa-doa kami. Waktunya adalah waktu-Mu Tuhan.
yang sesuai dengan kehendak-Mu. Bila doa kami sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau tidak pernah menunda-nunda untuk memberikan jawaban saat itu juga. Namun bila waktunya belum saatnya, Engkau akan memberikan waktu bagi kami untuk merenungkan kebaikan-kebaikan-Mu. Kami percaya waktu itu adalah yang terbaik bagi kami. Jawaban-Mu adalah demi kebaikan kami dan semua yang kami doakan. Terima kasih Tuhan. Hanya kepadamu kami mengandalkan hidup kami, menyandarkan seluruh hidup kami. Bila kami memiliki Engkau, tidak ada sesuatu pun lagi yang kami butuhkan. Semuanya Engkau berikan kepada kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya persembahan umat-Mu malam hari ini menjadi persembahan yang harum mewangi sampai ke hadirat-Mu dan boleh menjadikan hidup kami semakin menjadi orang yang terbaik, rela untuk berbuat baik, karena itulah Engkau melihat hati kami yang senantiasa ingin memberi dengan kemurahan hati, dengan ketulusan hati. Biarlah segalanya boleh kami sampaikan kepadamu karena Engkau Allah yang maha baik, Allah yang peduli, dan juga senantiasa memberikan kepada kami sikap syukur di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Silakan Mbak Neni untuk lagu persembahannya. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita sudah berdoa dan nanti di layar Bapak Ibu akan muncul nomor rekening yang bisa digunakan untuk memberikan persembahan. Kita akan nyanyikan lagu persembahan Bapak Wani. Orang yang menabur sedikit, menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak, menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi yang memberi dengan sukacita. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, malah berkelebihan dalam kebajikan. Sekali lagi dari awal. Orang yang menabur sedikit, menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak, menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi yang memberi dengan sukacita. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, malah berkelebihan dalam kebajikan, malah berkelebihan dalam kebajikan. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara.
Dan lagu yang barusan saya nyanyikan itu lagu saya yang ke-12, Bapak Ibu Saudara ya. Saya sudah mengarang 13 lagu, jadi promosi sedikit boleh ya Bu Joyce ya. Bapak Ibu boleh melihat lagu saya ada di YouTube, ada playlist namanya Lagu Rohani Ciptaan Fabianus Hendrik Kambey. Atau kalau Bapak Ibu mendengar Spotify, ada di Spotify, ada di iTunes, ada di Amazon, dan 150 digital store platform di seluruh internet. Jadi kalau sudah Bapak Ibu ketik di Google Fabianus Hendrik Kambey, maka akan muncul lagu-lagu saya. Saya sudah menulis 13 lagu dan tadi lagu yang ke-12. Terima kasih Bu Joyce dan rekan-rekan pengurus yang sudah mengundang saya untuk melayani Bapak Ibu Saudara. Semoga nggak kemalaman ya, nggak pada pulang, nggak pada pulang kan ya. Sudah stay di rumah. Habis ini biasa lapar lagi makan ya. Mari kita makan bersama di rumah masing-masing. Saya pasti lapar Bapak Ibu Saudara ya. Jadi makanya nggak bisa turun. Orang bilang jangan makan malam. Saya nggak bisa kalau pelayanan ini pasti makan malam Saudara ya. Terima kasih sekali lagi, Tuhan memberkati, dan saya kembalikan kepada Ibu Joyce. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat malam Bu. Teman-teman. Terima kasih Bapak Henry Kambey yang pada malam hari ini telah mewartakan firman Tuhan dan sharing imannya yang begitu bagus ya, luar biasa. Dan kita ingatkan bahwa Tuhan sungguh memperhatikan hidup kita dan segala keluh kesah apa penderitaan kita Tuhan juga tahu, dan Tuhan mendengar segala apa yang kita rasakan dan kita keluh kesahkan ya. Juga kita mau selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, kita selalu percaya karena Tuhan sungguhlah Allah yang sungguh baik dan menyelamatkan hidup kita. Terima kasih teman-teman yang telah hadir di persekutuan doa pada malam hari ini secara Zoom. Dan juga ada Ibu, siapa yang baru pertama kali datang, mungkin Ibu Magda Haneda ya. Sudah live. Ya, atas kedatangannya. Dan kami menunggu, kami mengundang juga untuk bisa hadir di persekutuan doa berikutnya. Nanti waktu akan kami umumkan. Juga teman-teman yang telah membantu pelaksanaan PD secara Zoom pada malam hari ini, Ibu Kristi, Bu Neni, Ibu Jessica, dan Valeri. Terima kasih. Oke, saya kira cukup sekian. Juga semoga Bapak Henry dan keluarga selalu sehat walafiat. Terima kasih. Baik, boleh nggak sebelum Bu Christine, sebelumnya boleh nggak foto dulu? Saya takut pada lift. Oh iya. Oke. Sekalian saya ada satu kata ya. Selamat ulang tahun untuk Bu Jessica. Oh iya, happy birthday. Selamat ulang tahun juga untuk semua sahabat-sahabat di PD Kakak ini yang berulang tahun pada bulan Agustus. Semoga Tuhan memberkati senantiasa dan menjadi berkat melalui pelayanan pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Henry, pujian penyembahannya sangat menyentuh hati saya dan saya dapat merasakan hadirat Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih. Semoga Bapak Henry terus menjadi saluran berkat Tuhan melalui pujian penyembahan dan juga melalui renungan-renungannya. Dan ternyata memang lebih baik Bapak borong semua kok. Jadi lebih enak. Terima kasih Pak Henry. Jangan kapok ya dengan PDKK kita pada malam hari ini. Bilang aja mau terima beres. Tahuan. Baik. Silakan Bu Jessica, ada yang mau disampaikan? Selamat ulang tahun ya Bu Jess. Yes, ulang tahun ya, sehat terus, panjang umur. Amin. Mau minta tolong dipoto urang. Videonya ya, mau foto nih. Oke. Itu ada temanku Redmi Note 9.
Ayo Vi, Mohon dibuka Vi. videonya dibuka. Mbak Ina. Nah, Untung Ini- ada Bapak Alusius, jadi saya ngomong tinggal Bapak Bu Ibu Ina nggak ya. apa-apa ternyata. Iya. Oke, sekarang kita siap-siap ya. Saya Ya. hitung 1, 2, 3. Lagi sekali. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Monggo, Hendri. silahkan. Terima kasih Bu Joyce. Mbak Silakan Neng. yang doa penutup. Terima kasih ya teman-teman. Mohon maaf atas Sama-sama. segala kekurangan. Ya, mohon maaf. Ada lagu penutup nggak Pak? Ada doa penutup? Ada yang mau doa penutup? Bu Christine? Lagu penutup aja Pak. Lagu penutup aja? Ya, Iya. Nggak bosan-bosan dengar saya nyanyi? Nggak bosan-bosan dengar lihat saya nyanyi? Saya suka dengar Bapak nyanyi. Ya baik, Monggo. sebelum kita akhiri, kalau gitu kita doa sebentar ya, doa bersyukur ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami bersekutu dengan Engkau melalui persekutuan doa secara virtual, secara online di Zoom ini. Meskipun dilakukan secara memisahkan jarak antara kami, tapi kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang, dibatasi oleh waktu. Kami percaya malam hari ini kami dapat berjumpa dengan Engkau secara rohani, dan kami tahu setiap orang yang berjumpa dengan Engkau tidak pernah dikecewakan. Tidak ada orang kecewa berjumpa dengan Engkau, sebaliknya Tuhan, setiap orang yang berjumpa dengan Engkau pasti memperoleh kebahagiaan. Secara khusus kami berdoa buat Ibu Jessica yang berulang tahun. Kami berdoa biar Tuhan tetap menambahkan, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, agar supaya terus tetap berkarya melayani Tuhan. Meskipun hari-hari ini harus melayani dari rumah masing-masing, tapi kami percaya biarlah kiranya rahmat Tuhan selalu Engkau curahkan buat Ibu Jessica. Dan mungkin juga ada teman-teman yang malam hari juga saudara-saudara yang lain berulang tahun yang tidak kami sebutkan, biarlah Tuhan Engkau mencurahkan rahmat dan mencurahkan kurnia-Mu bagi teman-teman yang merayakan ulang tahun dan mungkin juga ulang tahun perkawinan mereka. Terima kasih Tuhan, dan kami akan mengakhiri persekutuan doa kami malam hari. Kami percaya kami diberkati oleh Tuhan, karena ketika kami memuji Tuhan, kami memberkati Tuhan melalui nyanyian kami. Terima kasih Tuhan untuk rahmat-Mu, dan seluruh rangkaian doa persekutuan kami malam hari ini, kami akan akhiri dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Amin. Satu minta kepada Tuhan, yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan
Mau nyanyi sampai pagi Bapak Ibu Saudara? Oh, sudah ya? Tidak ya?